proses-proses yang telah dikembangkan misalnya. Kemudian dari mana? Dari publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau paten tentunya ya. Jadi kalian juga dalam menentukan prosesnya juga nggak bisa sembarangan kan. Tentunya harus ada referensi begitu ya, ada literatur ya. Kemudian jika terdapat 2 pilihan proses atau lebih, ada beberapa juga yang harus kalian pertimbangkan ya, yaitu apa aja? Kelogisan prosesnya, kemudian bagaimana integrasi dengan unit operasi yang lain, dan juga bagaimana dari sisi keekonomian dan keselamatan serta kemudahan operasinya gitu ya. Nah, ini pemilihan metode proses menggunakan metode analytical hierarchy proses atau AHP. Ya, jadi ada beberapa data kriteria yang bisa kalian jadikan data kriteria. Ini misal ya, misalnya di sini yang menjadi data kriteria ada kondisi operasi bisa misalnya, kemudian konversi ya, kondisi operasi, konversi, waktu reaksi, kemudian bahan baku, produk samping. Nah, ini juga bisa kalian menjadikan data kriteria. Kemudian ada namanya data alternatif. Nah, kalau data alternatif itu adalah apa? Proses yang akan kalian pilih. Nah, di sini ada apa aja? Ada dekarboksilasi, ada esterifikasi, dan ada transesterifikasi ya. Contohnya di sini. Terkadang ada juga beberapa mahasiswa itu yang, Bu, hanya ada 2 misalnya, ya udah nggak apa-apa 2 gitu ya, kalau memang tidak ada lagi proses lain gitu ya dari literatur, boleh 2, minimal 2 gitu ya. Ya namanya kita mau memilih ya pasti ada pilihan ya, minimal 2. Ya, tapi lebih baik 3, karena kalau dia cuman 2 proses itu sangat mudah nanti perhitungan AHP-nya. Ya, jadi lebih baik 3, harus ada 3, minimal 3 proses yang akan kita pilih ya. Kemudian ini ada nilai perbandingan, ini menggunakan teori Saati, jadi ini nilai-nilai yang akan menjadi perhitungan di matriks kalian ya. Sebenarnya penilaian AHP ini itu subjektif juga ya. Jadi kalian masing-masing itu menilai ya, nanti akan dijelaskan lebih detail. Jadi di sini ada nilainya misal 1 sama penting dengan, 2 mendekati sedikit, dan seterusnya, nanti bisa dibaca. Kemudian ini adalah daftar indeks random konsistensi. Nah, daftar indeks random konsistensi ini itu dari mana bisa mendapatkan nilai indeks rasio? Itu berdasarkan dari ordo matriksnya. Jadi kalau misalnya nih, matriks kalian 3 kali 3, ya berarti nilai IR-nya adalah 0,58. Nih, kalau misal ternyata order matriks kalian itu 2 kali 2, maka rasio indeksnya 0 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia 4 kali 4, berarti IR-nya adalah 0,9 ya. Sehingga nantinya akan ada proses terpilih seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan di materinya setelah PPT ini selesai ya, karena agak panjang. Oke, selanjutnya adalah, sebentar, saya hapus dulu. Sorry. Sebentar. Selanjutnya, iya, ini masuk nggak? Bisa? Oke, selanjutnya adalah setelah kalian menentukan prosesnya, itu kalian bisa mengembangkan block flow diagram ya. Kemudian di sini perancangan proses merupakan pengembangan dari NME atau block flow diagram. Nah, pengembangan akan didasarkan pada batasan dan data-data yang ada pada basis perancangan, misalnya kemampuan pendinginan dengan menggunakan udara pendingin, filosofi perancangan, dan lain-lain. Nah, pada saat kalian mengembangkan proses, kalian juga sudah harus mengetahui desain peralatannya dan juga sistem utilitasnya.
Nah, apa aja sih yang harus kalian persiapkan ya dalam langkah pengembangan tersebut? Banyak ya, ada apa aja sih komponen yang terlibat, kemudian tentunya sifat fisik dari senyawa tersebut ya, bagaimana reaksi kimianya dan juga bisa menggunakan pendekatan dengan simulasi. Kemudian kalau untuk komponen dan sifat fisik, misalnya di sini komponen apa saja yang perlu disertakan dalam perancangan, kemudian analisis komponen yang ada, kaji dari sifat fisik dan dari komponen tersebut ya. Kemudian untuk senyawa yang tidak umum, lakukan pendekatan hipotetik dengan menggunakan referensi literatur. Kemudian untuk reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini pada perancangan unit operasi, semua reaksi itu harus telah terdefinisi, ya. Kemudian semakin lengkap reaksi yang berlangsung, maka semakin baik perancangan yang ada, ya. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya dari BFD. BFD itu apa? Block flow diagram, ya. Jadi pertama membuat dulu BFD. Kemudian setelah BFD baru dikembangkan menjadi PFD. Ya, nah ini merupakan nanti ada merupakan template dari BFD. Nah, ini transformasi dari BFD ke unit operasi ya. Jadi dari BFD atau block flow diagram itu diubah menjadi detail unit operasi yang dapat dilakukan dengan identifikasi beberapa kebutuhan atau perubahan. Jadi misal di sini, untuk dapat diproses di unit pretreatment, tadi kita menggunakan case TKS ya. Padatan TKS harus berukuran lebih kecil. Nah, artinya apa kalau memang kita mau membuat TKS itu harus berukuran lebih kecil? Oh, berarti harus ditambahkan peralatan, ya kan, untuk mencacah dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Oh, berarti kita memerlukan unit pencacah. Nah, ini yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman begitu ya. Dibaca lagi patennya begitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan selulosa dan hemiselulosa, lignin harus dihilangkan. Oh, berarti perlu proses pretreatment seperti itu. Jadi butuh alat tambahan. Nah, inilah poin-poin contoh seperti ini yang harus kalian pertimbangkan dalam membuat detail unit operasi, ya. Hmm. Sebentar ya, setelah selesai drawing pasti kayak gini. Oke, selanjutnya. Nah, ini template PFD-nya. Udah terlihat ya? Nah, ini template PFD nih. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya, bahwa eh, PFD itu harus dicetak pisah ada 2 lembar kertas A3 horizontal. Ya, ini sudah jadi ketentuannya, sudah tertulis juga di buku TA bahwa PFD itu harus dicetak terpisah pada 2 lembar kertas horizontal. Nanti masing-masing kertas itu dilem ya, disatukan menggunakan plester atau isolatif biasanya. Ya, jadi jangan sampai nanti pada saat seminar TA1 atau pada saat sidang tugas akhir kalian mengumpulkan hanya selembar. Nah, di mana nanti kalau cuma selembar itu akan lebih kecil, skalanya juga lebih kecil sehingga kurang pas aja nanti dan jadi kurang informatif gitu jadinya ya. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai nanti kami dari tim TA menerima laporan bahwa mahasiswa masih mengumpulkan PFD masih dalam 1 lembar saja ya. Padahal sudah pernah disosialisasikan dan di buku tugas akhir pun juga sudah diberikan informasi bahwa harus dicetak terpisah pada 2 lembar kertas A3 horizontal. Kemudian harus ada legenda. Ini legenda nih, ini namanya legenda ya. Legenda, ya ini legenda juga. Kemudian judulnya apa, ya. Kemudian di sini, nah ini terkadang
mahasiswa itu lupa mengupdate fraksi di sini. Nah, ini banyak sekali nih mahasiswa yang nanti fraksinya ini berbeda nih antara fraksi di sini, fraksi yang di Excel misalnya, dengan yang di PFD gambarnya ini ya. Nah itu jadi nanti malah jadi kena pertanyaan, kena cecar ya. Kok beda nih antara fraksi yang ada di PFD dengan yang ada di Excel gitu. Dengan yang di laporan. Jadi tolong dipastikan bahwa ketika kalian merevisi PFD di sini ya, revisi juga fraksinya disesuaikan dengan yang di laporan dan juga yang di Excel-nya. Oke, terkadang harusnya yang sampai alirannya ada 25, nanti di PFD yang dicetak ini, yang di bawah sini, yang di fraksi, yang di mana ini, yang di bawah sini, cuma sampai 20 misalnya alirannya. Nah, kemana 5 alirannya? Nah, itu terkadang asal aja mau cepet-cepet gitu ya, ini tidak memperhatikan. Nah, itu akan mengurangi nilai juga. Ya, oke. Selanjutnya, bisa ini guys. Selanjutnya adalah ini ketentuan dari penomoran aja, penomoran legendanya ya. Jadi misal di sini ada kode, misal kalau dia alatnya destilasi, absorber, stripper ya, dan lain-lain itu disimbolkan atau dikodekan dengan C. Kemudian kalau dia dalam bentuk vessel, ya itu adalah V. Misal knalpot drum, separator, akumulator, dan lain-lain. Nah, untuk HE disimbolkan dengan E. Kalau reaktor disimbolkan dengan R, kompresor K, pompa P, tangki T, dan lain-lain. Nanti bisa dilihat. Nah, ini catatannya bahwa untuk penomoran peralatan, misal contoh E201. E di sini apa? E di sini menunjukkan jenis peralatannya. Tadi E misalnya HE ya. Kemudian 2. Nah, 2 ini menunjukkan apa? Di section mana peralatan tersebut terpasang. Misal, di persiapan atau di pre-treatment disimbolkan dengan angka 1. Itu dalam bahan baku misalnya ya. Kemudian kalau udah masuk ke dalam unit proses, dia disimbolkan 2. Dan misal dia masuk ke dalam unit pemisahan atau pemurnian itu disimbolkan dengan 3. Ya. Nah, misal ada yang nanya, Bu, gimana kalau misalnya ada peralatan yang tidak disebutkan di sini, Bu? Nah, ini di catatan di sini untuk peralatan lain yang tidak ada di dalam tabel tersebut, silakan sesuaikan saja kode peralatannya ya. Yang penting tertulis ya. Terkadang ada yang mahasiswa itu tidak menuliskan di legendanya, tapi di PFD-nya ada, tapi nggak ada keterangan, oh nomor ini tuh alat apa gitu ya. Kemudian yang 0 di sini angka 0, 201, 0-nya adalah default, satunya adalah menunjukkan urutan peralatan pada prosesnya dan transportasi pada masing-masing section tersebut. Misal HE pertama dia 201. Kemudian ada HE lagi misalnya di section 2 di bagian proses ini. Oh, berarti ditambah menjadi E202 dan juga seterusnya. Ya. Nah, ini untuk yang PFD. Sekarang kita masuk dulu kembali ke AHP yang tadi saya janjikan bahwa saya akan menjelaskan terkait AHP. Bentar ya. Kalau sudah terlihat sekarang AHP? Belum? Sudah? Sudah ya? Sudah. Ini saya mengambil contoh salah satu perhitungan ya untuk AHP. Jadi AHP itu adalah apa? Analytical Hierarchy Process. Jadi di mana AHP ini merupakan salah satu metode yang dapat membantu kita dalam menyusun yang mana sih yang menjadi prioritas dari berbagai pilihan dan menggunakan beberapa kriteria. Tentunya pastinya ada dalam pemilihan itu pastinya ada beberapa kriteria ya kan yang menjadi dasar pemilihan kita gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah
Nah ini, nilai kepentingan tadi yang sudah saya jelaskan tadi di PPT juga bahwa ada, nilai kepentingan. Jadi kalau misalnya dia sama pentingnya dibanding yang lain, oh dikasih nilai 1. Nilai 3 adalah sedikit lebih penting dibanding yang lain. Nilai 5 cukup penting, nilai 7 sangat penting, nilai 9 ekstrim pentingnya, 2, 4, 6, 8 nilai di antara 2 penilaian yang berdekatan. Biasanya sih langsung aja diambil contoh 1, 3, 5, 7 gitu ya. 1, 3, 5, 7. Kemudian menentukan prioritas. Nah, nantinya kita akan menghitung prioritas dan juga setelah nanti menghitung prioritas baru menentukan nilai konsistensi. Ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian untuk menghitung rasio konsistensi atau CR ini ada rumusnya. Apa rumusnya, Bu? Rumusnya adalah CI dibagi IR. CI itu apa? Konsistensi indeks dibagi dengan IR. Nah, IR tadi yang tadi sudah saya jelaskan, IR adalah indeks random konsistensi. Nah, IR ini itu adalah tadi yang saya jelaskan bahwa IR ini nilai IR ditentukan dari mana? Dari ukuran matriks. Jadi kalau ukuran matriksnya dia 3 kali 3, rata-rata sih kalian tuh 3 kali 3 ukuran matriksnya. 3 kali 3 berarti pakai yang ini, 3. Berapa Bu nilai IR-nya? Nilai IR-nya adalah 0,58. Nah, kalau misalnya dia matriksnya 2 kali 2, berarti ini nih, 2 kali 2. Berarti nilai IR-nya adalah 0, ya. Oke, selanjutnya adalah bentar. Selanjutnya adalah apa? Memeriksa konsistensi. Nah, ini. Jadi, nanti setelah kalian menghitung bobot, kemudian menghitung nilai prioritas, ya, nilai eigen, kemudian baru nanti kalian menghitung nilai CR atau konsistensi rasio tadi, ya. Nah, nilai CR ini ditentukan sudah dari ketentuan bahwa nilai CR ini harus kurang dari sama dengan 0,1. Artinya apa? Kalau nilai CR-nya itu kurang dari 0,1, oh berarti matriks yang sudah kalian lakukan penilaian tersebut itu dikatakan konsisten. Jadi apabila nilai CR kalian nanti lebih dari 0,1, maka matriks tersebut dikatakan tidak konsisten sehingga kalian harus melakukan penilaian lagi dalam matriks kriteria tadi, ya. Nah, biasanya kalau matriksnya atau prosesnya cuma 2 kali 2, ya, nilai CR-nya itu pasti 0. Iya, pasti 0 karena nilai IR-nya kan 0 sehingga sehingga nilai CR-nya itu pasti 0 karena IR-nya 0, ya. Jadi memang lebih terlihat banget perhitungannya itu ketika kalian membandingkan 3 proses. Jadi kalau misalnya cuma 2 proses itu kan gampang membandingkannya yang memilihnya. Sehingga memang CR-nya itu pasti 0 gitu. Karena pasti perbandingannya itu konsisten gitu. Nah, ini contohnya di sini ada data kriteria. Misal di sini digunakan data kriterianya adalah ada temperatur, reaktor, dan konversi misalnya. Ya, jadi dari ketiga proses tersebut, misalnya temperaturnya berbeda, reaktornya berbeda jenisnya, dan konversinya berbeda. Nah, ini disimpulkan dengan C01, C02, C03. Nah, simbol ini terserah kalian. Kalian mau buat apa? Misal mau buat A01, A02, itu nggak masalah, ya. Ini yang namanya data kriteria. Sedangkan data alternatif itu apa? Diartikan dengan proses-proses yang menjadi pilihan, ya, yang menjadi alternatif prosesnya. Oh, ada 3 prosesnya. Ada apa aja? Ada distilasi reaktif, ada fixed bed, dan ada CSTR misalnya di sini. Ini misal ya. Jadi boleh kodenya terserah. Yang saya katakan asal kode data alternatif dengan data kriteria ini berbeda, ya.
Nah, kemudian barulah kita masuk ke matriks perbandingan kriteria, ya. Nah, gimana cara melakukan perbandingan kriteria? Jadi, pertama, kalian bandingkan dulu eh, antar kriteria. Tadi kriteria 1 ada apa? C01 temperatur ya, kalau nggak salah ini temperatur. Kemudian C02 ini adalah reaktor ya, kalau nggak salah ya. C03 ini adalah konversi. Ini saya buat TRK ya. Gimana caranya? Jadi di sini adalah TRK, temperatur, reaktor, dan konversi. Kita diminta melakukan perbandingan antar data kriteria terlebih dahulu, baru nanti antar data alternatifnya. Ya. Oke, kemudian di sini dilihat di sini adalah apa? Di sini misal C01. Jadi bagaimana Bu cara menilainya? Jadi gini, C01 seberapa penting terhadap C01. Jadi temperatur itu seberapa penting dengan temperatur. Oh, berarti dia 1 dibuat sama penting, ya kan 1. Oke, kemudian dari sini barulah kalian ke sini. Nih, kita lihat di sini C02 reaktor. Oh, reaktor sama penting Bu dengan reaktor ya kan? Sehingga 1 sama. Begitu pula dengan konversi. Konversi dia pasti ya sama penting ya kan? Konversi dengan konversi itu sama penting sehingga nilainya 1. Kemudian yang kedua adalah di sini di reaktor. Nah, reaktor ini berapa nilainya antara reaktor terhadap temperatur? Kalau dia C03, kalau dia, nah kalau 3, tadi 3 sedikit lebih penting, ya kan? Artinya berarti begini, tadi yang saya bilang ini adalah penilaian kalian sendiri nih. Ya, ini saya hapus dulu aja dulu, sebentar. Nah, ya lihat di sini. Yang di sini tadi kan sudah ya C01 1 1 1 ya ini ya. Jadi di sini artinya apa? Saya ulangi. Artinya apa? Yang di temperatur terhadap temperatur dia sama pentingnya. Kemudian reaktor dengan reaktor dia sama pentingnya sehingga 1. Begitu pula dengan konversi terhadap konversi dia sama pentingnya 1. Kemudian reaktor seberapa penting terhadap temperatur? Oh, ternyata reaktor sedikit lebih penting terhadap temperatur misalnya kalian menilainya sehingga kalian buat nilai 3. Kemudian untuk yang konversi, oh konversi itu seberapa penting terhadap temperatur? Kalian menilainya misalnya cukup penting. Cukup penting sehingga kalian menilainya adalah nilai 7. Ya. Kemudian balik ke kanan sih, ke posisi sebelah kanan. Sekarang dikonversi dengan reaktor. Misal konversi terhadap reaktor, seberapa penting antara konversi terhadap reaktor dibandingkan reaktor misalnya. Oh, misalnya di sini kalian menilainya dia 5. 5 tadi apa? Saya agak lupa. 5 itu misal dia cukup penting. Ya, begitu. Jadi konversi terhadap reaktor dia cukup penting. Nah, sekarang barulah kalian kembali ke sini, posisi 2 di sini. Seberapa pentingkah temperatur terhadap reaktor? Nah, cara nilainya gimana? Caranya adalah berapa? 1, kalian kan menilai tadi 1 ya di sini, di temperatur ya. 1 dibagi dengan 3 yang ini. Kan kalian nilainya 3 kan reaktor kan? 1 dibagi 3, sehingga 0,33. Nah, sekarang lihat yang di konversi. Jadi di sini seberapa penting temperatur terhadap konversi. Nah, cara nilainya gimana? Kalian kan menilai temperatur 1 ya. Sehingga 1 dibagi konversinya berapa yang kalian nilai di sini? 7 kan? Sehingga 1/7. Sehingga 1/7 adalah 0,143. Nah, kemudian seberapa penting reaktor terhadap konversi? Nih reaktor konversi berapa di sini?
1 dibagi dengan berapa ini? 5. Sehingga 0,2 ya. Nah, ini cara melakukan matriks perbandingan antar kriteria. Sehingga tinggal kalian totalkan saja nih. 1 tambah 3 tambah 7 di kolom C01 di kolom temperatur berarti dia 11 dan seterusnya begitu ya. Kemudian setelah kalian melakukan matriks perbandingan antara kriteria ini, kalian menentukan bobot relatif dan nilai eigen pada kriteria. Nah, gimana cara menentukan bobot relatif? Adalah, lihat di sini. Di sini untuk kolom C01 terhadap C01 ya, yang ini sama ini. Adalah gimana caranya? Ini diperoleh dari mana? Dari ini. Nih, 1 dibagi 11. 1 dibagi 11 sama dengan 0,091. Jadi nilai dari perbandingan antara kriteria dari satu kolom dibagi dengan totalnya. Sehingga 1 dibagi 11 adalah 0,091. Kemudian contoh lain lagi di kolom C02. Jadi C01 terhadap C02. Berarti yang mana, Bu? Yang ini ya. 0,333 dibagi dengan totalnya adalah berapa? 6,333. Sehingga berapa nilainya? 0,053. Jadi menentukan bobot relatif itu dari nilai dari perbandingan antara kriteria dari satu kolom dibagi dengan total di kolomnya, itu dan seterusnya. Sehingga tinggal kalian jumlahkan saja nih dari masing-masing kolom. Jadi di kolom C01 yang temperatur ini jumlahnya 0,25. Yang di C02 0,58, yang di C03 2,171. Nah, sehingga ditotalkan menjadi angka 3. Kemudian gimana cara menghitung prioritas? Nah, prioritas ini adalah gimana caranya? Jumlah dari masing-masing baris ini 0,25 dibagi dengan total 3. Jadi ini adalah 0,25 dibagi dengan 3 sehingga didapatkanlah 0,083 dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai eigen atau eigenvalue, ya gimana caranya? Nah, eigenvalue ini adalah apa? Nilai prioritas, yang ini 0,83 ini, 0,083 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan total dari perbandingan antara kriteria yang ini, 11. Sehingga dapatlah 0,916 nilai eigennya ya. Coba dicek lagi nih untuk yang eigen yang di C02. C02 berapa nilai prioritasnya? 0,193 ya kan? 0,193 dikali dengan total nih, total yang di matriks antara kriteria 6,333. Benar nggak? 1,224. Nah, itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Oke, belum ada ya. Nah, baru nanti sebentar, baru nanti nilai eigen di total nih. Setelah kalian mendapatkan nilai eigennya, barulah nanti kalian totalkan nilai eigennya menjadi lambda max ya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa untuk mencari nilai CR di sini, ya untuk mencari nilai CR, koeficiensi rasio, rumusnya tadi apa? CI dibagi dengan IR. Nah, CI ini apa rumusnya? CI adalah lambda max dikurang N dibagi dengan N-1. Lambda max di sini adalah nilai
total eigenvalue-nya 3,111 dikurang N. N di sini apa? Ukuran matriksnya. Ada berapa ukuran matriksnya? 3 kan? 3 ya, sehingga dikurangi dengan 3, dibagi 3 dikurang 1, sehingga didapatkanlah di sini nilai CI-nya adalah 0,0557. Sehingga ketika kalian mencari CR atau konsistensi rasio, rumusnya adalah CI dibagi IR. IR ini dari mana 0,58? IR tadi dari tabel atas, ya, dari tabel. Ini sudah ketetapan bahwa kalau misalnya ukuran matriks kalian itu adalah 3:3, 3 kali 3, maka nilai IR adalah 0,58. Nah, tadi yang saya katakan bahwa ketika kalian mencari nilai CR, kalau CR-nya di bawah 0,1 berarti perhitungan kalian itu adalah konsisten penilaian kalian. Nah, kalau misalnya ternyata CR kalian ini pada saat kalian menghitung CR-nya itu lebih dari 0,1, artinya apa? Harus ada yang kalian perbaiki. Dari mana, Bu? Dari sini, ya. Nah ini yang harus kalian perbaiki dari matriks perbandingan antar kriteria ini yang harus kalian perbaiki lagi. Jadi mungkin penilaian kalian itu tidak konsisten ya atau tidak benar penilaiannya sehingga menyebabkan nilai CR-nya itu tidak konsisten begitu ya. Jadi tolong pada saat kalian melakukan penilaian ini kan subjektif ya, yang menilai kan kalian sama pasangan kalian ya, anggota kelompok ya. Jadi jangan karena memang reaksinya memang apa namanya? Karena memang patennya kayak gini harus harus gitu ya. Jadi sehingga kadang penilaiannya itu tidak masuk akal. Nah, itu tidak boleh. Jadi tolong disesuaikan begitu ya. Kemudian selanjutnya eh, adalah kalian lanjutkan lagi melakukan penilaian matriks perbandingan dari kriteria ketiganya. Contoh misal, kan tadi kan di data kriterianya ada data temperatur, ada data konversi dan reaktor. Nah, kita diminta melakukan matriks perbandingan dari masing-masing kriteria. Jadi yang pertama temperatur sama temperatur, baru yang kedua adalah reaktor dan konversi. Jadi silahkan selanjutnya kalian bisa menghitung, melakukan matriks perbandingan mengikuti contoh perhitungan yang tadi yang sebelumnya. Kalau tadi kan kalian membandingkan ketiga nih secara general ya. Jadi langsung data kriterianya ada temperatur, reaktor, konversi. Nah, setelah kalian menghitung yang ini, kalian menghitung juga yang masing-masing dari kriterianya. Jadi sesama temperatur, kemudian setelah itu yang reaktor, baru yang konversi. Jadi sama tahapannya, ya. Nah, ini sama tahapannya. Jadi setelah kalian menghitung yang perbandingan matriks perbandingan kriteria, hitung juga yang kriteria temperaturnya. Nah, lihat di sini, misal di sini. 162 temperaturnya berbanding sama 162. Sama kan ya, sehingga nilai 1 misalnya. 120 terhadap 162. Yang mana yang lebih rendah misalnya? Oh, penilaiannya yang 7. Lebih cukup penting atau sangat penting misalnya 7. Dan seterusnya. Sama kayak tadi perhitungannya ya, sudah saya jelaskan. Jadi nanti silakan coba belajar menghitung sampai nilai CR-nya dulu, kemudian ketika nilai CR-nya sudah kurang dari 0,1 berarti perhitungan atau penilaian kalian terhadap matriksnya itu sudah benar. Nah, begitu pula setelah kalian melakukan perbandingan yang di mana yang di temperatur, hitung juga yang di reaktor. Setelah yang di reaktor masuk ke konversi ya. Nah, barulah setelah kalian melakukan matriks perbandingan dari ketiga kriteria tersebut, barulah kalian melakukan perankingan. Nah, gimana cara melakukan perankingan tersebut ya adalah begini. Jadi, misal di sini sebentar kita dulu.
nilai prioritas, bentar ya. Ini nilai prioritas yang di kriteria 0,083 ya dikalikan dengan kriteria temperatur. Nah, ini kan dari tadi dari masing-masing kriteria ya. Nah, kalian pilih dulu misal di C01. Di C01 berarti kalian pilih nilai prioritasnya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika menentukan yang mana proses terbaik, berarti memilih nilai prioritasnya. Oke, berarti di sini untuk C01 nilai prioritasnya 0,083, ya kan? Nah, nilai 0,083 ini dikalikan dengan nilai kriteria temperatur di 162. 162 ini kan tadi C01 ya. Nah, dikalikan dengan ini juga 0,087 sehingga 0,083 dikalikan dengan 0,087 adalah 0,007. Sehingga nilainya adalah di sini 0,007. Nah, ini. Nah, yang ini. 0,007. Ya, sehingga ketika kalian merankingkan ini adalah gimana caranya? Yang kalian lihat adalah nilai bobot dari nilai bobot relatifnya. Itu pilih dulu nilai prioritas dari kriteria masing-masing, misal temperatur. Tadi 0,083 dikalikan dengan nilai prioritas yang ada di pilihan kriterianya atau data kriterianya di temperatur. Misal di temperaturnya yang pertama adalah 162 tadi, sehingga di sini didapatkanlah 0,007. Nah, seterusnya begitu ya dihitung sehingga nanti didapatkanlah nilai totalnya. Nah, total yang paling besar itulah yang menjadi urutan. Jadi artinya urutan yang terpilih. Oh, berarti kalau dia urutan nomor 1 yang paling gede, oh berarti yang terpilih adalah contoh di sini adalah esterifikasi katalis cair. Sehingga oh yang terpilih di sini adalah proses esterifikasi katalis cair. Itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Halo? Ada yang sudah coba menghitung AHP-nya belum? Karena emang kalau belum menghitung ya emang agak susah sih nangkepnya. Jadi emang harus coba dulu mengerjakan, paham, baru bisa. Halo? Halo Bu, Hah? Halo? Ya, siapa tadi yang merespon? saya Bu, Syifa, Asifa Bu. ya. Ya, silakan Asyifa. Jadi saya udah menghitung AHP juga Bu Mm-mm. untuk pelarut bahan bak. Kalau saya pakai pelarut bahan baku, kemudian karena kondisi operasinya sama, recovery dan juga limbahnya Bu. Oh iya boleh nggak apa-apa. Jadi silakan nanti disesuaikan saja ya Sifa ya yang menjadi perbandingan prosesnya aja yang membedakan. Kayak tadi kan Asifa pelarutnya yang berbeda ya kan? Ya Bu. Pelarut. Terus apa lagi Asifa? Bahan baku. Bahan baku berdasarkan grade yang digunakan Bu. Kemudian Ah. limbahnya dan recovery dari pelarut itu dalam menangkap bahan baku kami Bu. Oh ya boleh boleh nggak masalah. Ya asal terlihat aja perbedaannya apa ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke Asifa. Oke udah ada yang mengerjakan AHP ya Asifa. Yang lain? Loh? Ya, yang penting paham dulu cara melakukan penilaian ya yang di matriks perbandingan antar kriteria ini. Ya, jadi yang tadi saya jelaskan, saya ulangi ya, yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kalian menilainya, nih lihat yang ketika kalian menilai ini, oh berarti dia tadi ini temperatur ya. Temperatur terhadap temperatur seberapa penting? Oh, sama pentingnya berarti satu, ya kan? Di sini reaktor dengan reaktor. Oh, reaktor sama pentingnya. Satu. Kemudian di sini tadi dikonversi. Konversi sama konversi.
Oh, dia sama pentingnya satu. Oke, jadi gitu cara menilainya. Jadi dia eh, apa nih diagonal namanya ya. Jadi dia diagonal dulu satu 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 semua, baru ke bawah nih. Nih ke bawah. Jadi baru selanjutnya adalah bagaimana penilaian seberapa pentingkah reaktor dibandingkan dengan temperatur, ya. Oh, misal kalian menilainya dia cukup lebih penting. Reaktor cukup lebih penting dibanding temperatur. Oke, kalian nilainya 3. Kemudian yang eh, konversi. Oh, konversi terhadap temperatur seberapa pentingkah? Penting, lebih penting. Konversi misalnya, nah, kalian nilai angka 7. Nah, barulah kalian ke kanan sini, yang angka 5 ini, ya. Ke angka 5 ini di sini, oh seberapa pentingkah konversi dibandingkan dengan reaktor? Oke, kalian nilainya misalnya 5, cukup penting. Nah, setelah dari 5 sini, barulah kalian naik ke atas, ke sini. Nah, di sini itu, gimana Bu cara menilainya? Menilai bagaimana, seberapa pentingkah temperatur dibandingkan reaktor? Caranya adalah gimana? Ini kan kalian nilai satu nih, ya kan? Temperatur sama temperatur satu. Satu dibagi dengan berapa kalian menilai reaktor terhadap temperatur? Satu dibanding 3. Jadi kebalikannya. Sehingga 0,333. Nah, kemudian seberapa pentingkah temperatur terhadap konversi? Tadi kebalikannya dari seberapa pentingkah konversi terhadap temperatur. Sehingga di sini 1/7. Nah, ini ya kan? Kalian menilainya konversi terhadap temperatur 7 sehingga 1/7. Jadi kayak kebalikannya. Kemudian begitu pula dengan reaktor dengan konversi, ya kan? Reaktor dengan konversi, kalau konversi dengan reaktor, kalian menilainya 5 kan? Jadi lebih penting konversi dibanding reaktor gitu ya. Nah, kalau reaktor terhadap konversi itu kebalikannya, berarti 1/5-nya, sehingga 0,2 nilainya. Nah, jadi yang menjadi kuncinya itu di sini nantinya, di matriks perbandingan antara kriteria ini kalian. Karena kalau sudah menghitung bobot relatif ini, itu nanti udah masuk perhitungan aja, tinggal dibagi kan nilai dari kolom sini dibagi dengan totalnya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi nanti kalau misalnya nilai CR-nya itu dia lebih dari 0,1, berarti kalian harus memperbaiki matriks antar kriteria ini agar dia CR-nya kurang dari 0,1. Nah, tadi yang saya katakan bahwa kalau misalnya dia matriksnya ini cuma sampai C02, 2 kali 2, pasti nilai CR-nya dia adalah 0. Karena ya memang cuma 2 kan perbandingannya. Jadi artinya pasti konsisten perbandingannya, ada yang kecil, ada yang nilainya tinggi, sehingga ya pasti nilai CR-nya 0, sehingga dipastikan bahwa penilaian kalian itu konsisten. Kalau dia 3 kan dia banyak pilihannya ya, banyak maksudnya banyak penilaiannya, sehingga ada kemungkinan penilaian kalian itu tidak konsisten. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Hmm? Nanti coba silakan dikerjakan ya AHP-nya. Kalau sudah ada yang buat, bagus ya. Jadi ini menjadi bahan masukan kalian juga. Kemudian nanti bisa didiskusikan kembali dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Begitu. Dari Bu Putri mungkin ada tambahan nggak Bu Putri? Silakan Bu Putri. Nggak ada yang nanya Bu. Ini beneran gak ada yang nanya. Semuanya udah pada buat AHP ya? Belum kayaknya ya. Udah jago semua Udah Bu jago buat semua. AHP-nya Oh, Bu. udah pada jago semua ya udah. Alhamdulillah saya berarti. Atau ada yang mau dicurhatin kesulitan apa tentang menyusun AHP-nya gitu? Nggak ada. Bu, izin I- bertanya Bu untuk Siapa nih? AHP. Siapa sebentar? Iya, Ya, Asyifa. Syifa. Ya Bu, untuk AHP mungkin eh,
ada kesulitan di pengambilan berdasarkan literatur kan Bu, karena Mm-mm. argumentasi dan pemikiran pemilihan produk kita kan berdasarkan data yang ada kan Bu. Mm-mm. Mungkin di situ aja sih Bu. Terus untuk ini Bu, tadi kan bahas PFD template-nya ya Bu. Nah, Ya, kiranya bisa dapat di mana ya Bu? Atau kita buat sesuai yang Ibu tadi presentasikan? oh sebenarnya template-nya sama sih Asifa yang ngikutin yang lalu sebenarnya. Bentar ya, saya share mana ya. Hmm, Ini sebenarnya sama ya, ngikutin sama yang lalu. Kalau kita kayaknya nggak punya juga kayaknya, mungkin ada kali ya di Bu Nina. Nanti saya coba tanyakan ke Bu Nina ya, ada nggak template-nya. Tapi nanti mungkin bisa silakan diikuti dengan seperti ini ya, Syifa. Ya, Ya Bu. yang penting ada legendanya, ini legenda ya, legendanya. Ini keterangan, sorry keterangannya. Ini legendanya. Kemudian di sini ada judulnya, ya. Dan di sini ada fraksinya itu. Dan kemudian jangan lupa bahwa PFD-nya itu harus dicetak terpisah pada 2 lembar kertas A3 horizontal ya. Jadi nanti di bagian ujungnya itu diplester sehingga nantinya jadi satu lembar juga tetap. Cuman memang dicetak di print terpisah 2 lembar kertas A3 horizontal. Jadi gambar kalian nanti akan terpotong gitu. Iya Bu. Terus Kan? berarti izin bertanya Bu, maaf. Untuk Mm-mm. PFD-nya ketika proses kita kan misalnya nggak cukup 1 lembar nih, Bu, jadi 2. Itu Ah, jadi ah. empat empat kertas A3 horizontal atau cukup 2 aja Bu? 2 harusnya. 2 aja ya Bu? 2 Syifa, 2. Ya Bu. Sebentar ya, ini maksudnya ya. Oke, saya stop share dulu. Ini kelihatan nggak nih ya? Ini kan A3 nih. Ini. Oh, jangan blur. Sebentar. Nah, ini A3 ya, Syifa. Tapi dia horizontal, Syifa. Jadi ini 1 lembar. Oh, jangan pakai filter. Sebentar. Bentar, bentar. Nah, kelihatan nggak ini? Ini 1 lembar kan, Ashifa ya? Ya Bu, benar Bu. Kemudian, 1 lembar lagi ini ketiga. Nanti di Berarti itu tengah-tengah, di tengah-tengahnya kamu plester. Tuh. oh. Jadi tetap 2 lembar kan, Ashifa? Oh Ini ya satu Bu, ya lembar Bu. nih. Ini satu Jadi walaupun lembarnya. satu proses itu dua dua A3 horizontal di plaster tengahnya jadi satu panjang gitu ya Bu? Betul. Jadi Siap pada Bu. saat kamu mencetak nanti kan terpotong kan? Iya Iya kan? Bu. Oke, paham ya, Sifa? Terus untuk tabel neraca masanya itu harus nyambung jadi satu atau misalnya ada space Oh, harus. pisah gitu. Oh, ini fraksinya harus nyambung, Ya Mas untuk Syifa. fraksinya. Iya, harus nyambung nih. Nyambung kan? Mana? Nih, menyambung kan? Oh ya Bu. Ya. Nanti mungkin tanya sama teman-temannya yang sudah pernah ngeprint, gimana tipsnya, cara ngeprintnya, ya. Baik Bu. Terkadang pada saat seminar, mahasiswa tuh cuma nyetak 1 lembar. Nih, lembar gini doang. Jadinya nah, kurang cocok aja skalanya gitu ya dari gambarnya. Jadinya kurang bagus dan kurang informatif gitu. Jadinya nanti gambarnya kecil, gambar alatnya, gambar fraksi, fraksinya, legendanya itu kecil. Jadi sehingga tidak terbaca kalau cuma 1 lembar. Tolong diperhatikan ya, jangan sampai nanti kami tim PA menerima laporan. Nanti saya data siapa nama-namanya itu, ya, kita panggil. Berarti mahasiswanya nggak dengerin pas sosialisasi. Ada pertanyaan lagi, nggak? Paham ya, Asifa ya?
Paham, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Yang lain? Sudah ngisi absen semua? Oke. Cuk, tadi udah di S, SS. Bentar Oke, ya. bisa sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini bisa on cam semuanya dan pakai filter topi wisudanya biar ini sebagian dari doa ya.